Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 8 akan membacakan hasil kelompok kami mengenai otonomi daerah dalam kerangka NKRI. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sylvia Wulandari dan rekan saya Aska Nurfauzia Fania Putri. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah desentralisasi, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Otonomi daerah dapat diartikan juga sebagai kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Yang pertama, Ateng Syafruddin. Otonomi mempunyai makna kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan yang terbatas atau kemandirian itu terwujud oleh pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Sedangkan menurut Vincent Lemius, otonomi daerah adalah kebebasan atau kewenangan untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Sugeng Istianto, otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah. Menurut Syarif Saleh, otonomi daerah adalah hak mengatur dan memerintah daerah sendiri, di mana hak tersebut merupakan hak yang diperoleh dari pemerintah pusat. Menurut Benjamin Hussein, otonomi daerah adalah pemerintah oleh dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional suatu negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Menurut Philip Mehwood, otonomi daerah adalah suatu pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sendiri di mana keberadaannya terpisah dengan otoritas yang diserahkan oleh pemerintah guna mengalokasikan sumber material yang bersifat substansial mengenai fungsi yang berbeda. Sedangkan menurut Mariun, otonomi daerah adalah kebebasan atau kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sedangkan menurut Vincent Lemuis, otonomi daerah adalah kebebasan, kewenangan untuk mengambil atau membuat suatu keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hakikat otonomi daerah. Daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri, baik jumlah, macam maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerah masing-masing. Yang kedua, daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut terdapat penjabaran perihal visi otonomi daerah. Pertama dalam bidang politik, bidang sosial budaya, dan bidang ekonomi. Bidang politik. Dalam bidang politik, otonomi daerah merupakan hasil dari kebijakan desentralisasi dan demokratisasi. Oleh karena itu, otonomi daerah harus dipahami sebagai proses untuk melahirkan kepala pemerintahan daerah yang dipilih secara demokratis serta mewujudkan pemerintahan daerah yang tanggap terhadap kepentingan masyarakat luas.
Otonomi daerah juga harus dipahami sebagai usaha untuk mewujudkan adanya pengambilan keputusan yang taat pada pertanggungjawaban publik. Bidang sosial dan budaya. Dalam bidang sosial dan budaya, otonomi daerah harus diupayakan untuk menciptakan harmoni kehidupan masyarakat di daerah, serta terjaganya kekhasan dan keanekaragaman budaya daerah. Lewat berbagai kebijakan dalam bidang sosial dan budaya, pemerintah daerah diharapkan mampu mengembangkan kehidupan sosial dan budaya sesuai dengan nilai-nilai lokal di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, melalui otonomi daerah akan dapat diciptakan kehidupan sosial dan budaya yang kondusif di daerah sebagai bagian untuk menghadapi dinamika kehidupan yang terus berkembang. Bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, otonomi daerah harus mampu mewujudkan terjaminnya dua hal. Yang pertama, otonomi daerah harus mampu menjamin lancarnya pelaksanaan kebijakan nasional bidang ekonomi di daerah. Kedua, otonomi daerah harus mampu menjamin terbukanya peluang bagi pemerintah daerah untuk mengembangkan kebijakan bidang ekonomi lokal untuk memaksimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di daerah. Sejarah otonomi di Indonesia sebelum kemerdekaan. Era Belanda. Pemerintah daerah yang bersifat relatif otonom pertama kali didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda pada awal abad ke-20 melalui desentralisasi Wet 1903. Undang-undang ini dimaksudkan hanya mencakup wilayah Jawa dan Madura saja. Sebelum tahun 1903, seluruh wilayah Indonesia diperintah secara sentral di bawah Gubernur Jenderal sebagai wakil Raja Belanda di tanah jajahan. Di samping pemerintahan yang dijalankan oleh pihak kolonial Belanda, terdapat juga daerah-daerah yang disebut Swapraja yang diperintah oleh raja-raja pribumi setempat. Raja-raja tersebut diakui haknya untuk memerintah di wilayahnya asalkan mereka mengakui dan tunduk kepada kekuasaan pemerintahan kolonial atas wilayah mereka. Pada tahun 1922, pemerintah kolonial Belanda mengadakan pembaharuan dengan maksud untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk menjadikannya lebih efektif dalam menjalankan aktivitasnya. Pembaharuan tersebut menyangkut hal-hal sebagai berikut. Pertama, memberikan kewenangan lebih besar kepada pejabat-pejabat Belanda yang ditugaskan di wilayah. Kedua, memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pejabat-pejabat pribumi. Dan yang terakhir, melibatkan unsur-unsur progresif yang ada di daerah untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan pemerintahan di daerah. Perbedaan sistem pemerintahan daerah sebelum dan sesudah Undang-Undang 1903 terletak pada ada tidaknya Dewan Daerah. Sebelum Undang-Undang 1903, tidak terdapat sama sekali otonomi pemerintah daerah. Semua unit pemerintahan bersifat administrasi atas dasar prinsip dekonsentrasi. Namun, setelah Undang-Undang 1903 dikeluarkan, didirikanlah sejenis Dewan Daerah pada unit-unit pemerintahan tertentu dan mereka diberikan kewenangan untuk menggali pendapatan daerah untuk membiayai pemerintahan daerah. Anggota Dewan Daerah diangkat dari tokoh-tokoh masyarakat setempat, namun kepala pemerintahan seperti gubernur, residen, atau bupati tetap diangkat oleh pemerintahan pusat. Pemerintah kolonial Belanda digantikan oleh pendudukan Jepang dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Sistem pemerintahan di bawah tentara pendudukan Jepang diatur secara militer. Sumatera dan Jawa diperintah di bawah Angkatan Darat yang masing-masing bermarkas di Bukit Tinggi dan Jakarta. Sedangkan di luar Jawa dan Sumatera, dipimpin di bawah Angkatan Laut dengan markas besarnya di Ujung Pandang, Makassar. Pada dasarnya, sistem pemerintahan di bawah tentara pendudukan Jepang meneruskan sistem pemerintahan yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Belanda. Unit-unit pemerintahan daerah diatur berdasarkan prinsip dekonstruksi dan semua kegiatan politik dilarang. Era Jepang. Ketika Jepang mendekati kekalahan, mereka mengizinkan pendirian Dewan Daerah dengan tujuan untuk menggalang dukungan kepada bala tentara Jepang. Bahkan, sebelum mereka menyerah, Jepang mendirikan suatu komite beranggotakan pemimpin-pemimpin nasional untuk persiapan kemerdekaan Indonesia.
Pemerintah pendudukan Jepang berakhir seiring dengan kekalahan mereka dalam Perang Asia Timur Raya, dan rakyat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Dengan proklamasi kemerdekaan tersebut, dimulailah era pemerintahan daerah pasca kemerdekaan. Setelah kemerdekaan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Undang-undang ini dikeluarkan pada tanggal 23 November 1945 dan merupakan pemerintahan daerah yang pertama setelah kemerdekaan. Undang-undang tersebut didasarkan pasal-pasal 18 Undang-Undang 1945. Pada dasarnya, pengaturan-pengaturan yang dimuat dalam Undang-Undang 1945 tersebut meneruskan sistem yang diwariskan oleh pemerintahan kolonial Belanda. Kemudian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 1948 yang dimaksudkan sebagai pengganti Undang-Undang 1945 yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan semangat kebebasan setelah kemerdekaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1948 hanya mengatur mengenai daerah otonom dan sama sekali tidak menyinggung daerah administratif. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 lebih menekankan pada aspek dekonsentrasi dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pada aspek desentralisasi, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ditandai dengan penekanan yang lebih jauh lagi ke arah desentralisasi. Untuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 adalah produk dari sistem parlemen liberal hasil dari pemilihan umum pertama tahun 1955. Era Reformasi. Era awal reformasi, pemerintah telah mengeluarkan dua kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi melalui undang-undang tersebut dinilai baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Agar pelaksanaan otonomi daerah tidak kebablasan, pemerintah melakukan beberapa revisi pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Untuk mengatur keuangan di daerah, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dari situlah, yang dimaksudkan dengan otonomi seluas-luasnya adalah daerah yang diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan pemerintah. Prinsip pelaksanaan otonomi. Prinsip-prinsip pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yaitu yang pertama, penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah. Yang kedua, pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Ketiga, pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi terbatas. Keempat, pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Kelima, pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom, dan karenanya dalam daerah kabupaten dan daerah kota tidak ada lagi wilayah administrasi. Keenam, kawasan khusus yang dibina oleh pemerintah atau pihak lain seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan wisata, dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan daerah otonom.
Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan asas dekonstruksi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah. Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Pembagian kekuasaan dalam otonomi daerah. Pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah dilakukan berdasarkan prinsip negara kesatuan tetapi dengan semangat federalisme. Jenis yang ditangani pusat hampir sama dengan yang ditangani oleh pemerintah di negara federal, yaitu hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan agama, serta berbagai jenis urusan yang memang lebih efisien ditangani secara sentral oleh pemerintah pusat seperti kebijakan makroekonomi standarisasi nasional, administrasi pemerintahan, badan usaha milik negara atau BUMN, dan pengembangan sumber daya manusia. Semua jenis kekuasaan yang ditangani pemerintah pusat disebutkan secara spesifik dalam undang-undang tersebut. Selain itu, otonomi daerah yang diserahkan itu bersifat luas, nyata, dan bertanggung jawab. Disebut luas karena kewenangan sisa justru berada pada pemerintahan pusat, seperti negara federal. Disebut nyata karena kewenangan yang diselenggarakan itu menyangkut yang diperlukan, tumbuh, dan hidup, dan berkembang di daerah. Dan disebut bertanggung jawab karena kewenangan yang diserahkan itu harus diselenggarakan demi pencapaian tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan layanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang demokrasi, keadilan dan pemerataan yang serasi antara pusat dan daerah dan juga antar daerah. Di samping itu, otonomi seluas-luasnya atau keleluasaan otonomi juga mencakup kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian serta evaluasi. Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom dalam rangka desentralisasi harus pula disertai dengan penyelenggaraan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, dan sumber daya manusia. Pemilihan, kewenangan, dan penetapan kepala daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bupati dan wali kota sepenuhnya menjadi kepala daerah otonom yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan dapat diberhentikan oleh DPRD pada masa jabatannya, tetapi penetapan atau pemberhentian kepala daerah secara administratif atau pembuatan surat keputusan masih diberikan kepada Presiden. Terkait dengan pembagian kewenangan antara pemerintah dengan pemerintah daerah, terdapat 11 jenis kewenangan wajib yang diserahkan kepada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kita, yaitu yang pertama pertahanan, pertanian, pendidikan dan kebudayaan, tenaga kerja, kesehatan, lingkungan hidup, pekerjaan umum, perhubungan, perdagangan dan industri, penanaman modal, serta koperasi. Adapun dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat melalui pilkada langsung. Gubernur pada saat yang sama masih merangkap sebagai wakil pusat dan kepala daerah otonom. Pengawasan pemerintah pusat terhadap daerah otonom menurut undang-undang baru ini dilakukan berdasarkan supremasi hukum. Penyerahan ke-11 jenis kewenangan ini pada daerah otonom kabupaten dan daerah otonom kota dilandasi oleh sejumlah pertimbangan. Hai teman-teman, kali ini saya akan membuat video pendidikan. Untuk itu, sebelum menonton video ini, duduklah dengan rileks dan tenang karena kita akan membahas sesuatu yang sangat familiar bagi semua orang, terlebih bagi para pelajar, yaitu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah dua kata yang sering kita dengar,
baik itu di sekolah atau di lingkungan sekitar kita. Sebenarnya, apa sih itu otonomi daerah? Menurut Wikipedia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan namos. Autos berarti sendiri dan namos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat umum yang mempunyai batas-batas wilayah. Sedangkan menurut Benyamin Hussein dan Ateng Syarifuddin, pengertian otonomi daerah adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di bagian wilayah nasional negara secara informal berada di luar pemerintah pusat. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah masing-masing. Dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintahan daerah. Yang ketiga, Ketetapan MPR RI Nomor 15 Strip MPR Strip 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah. Dan yang keempat adalah Ketetapan MPR RI Nomor 4 Strip MPR Strip 2000 mengenai rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Tujuan otonomi daerah antara lain meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, memberikan kesempatan kepada daerah mengatur daerahnya masing-masing, meringankan beban pemerintah pusat, memberdayakan dan mengembangkan potensi sumber daya alam, memelihara hubungan serasi antara pemerintah pusat dan daerah, dan mewujudkan kemandirian daerah dalam pembangunan. Nah, sekarang kita ke asas-asas otonomi daerah. Asas otonomi daerah ada 3, yaitu dekonsentrasi, desentralisasi, dan asas pembantuan. Yang pertama adalah asas dekonsentrasi. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada alat-alat kelengkapan pemerintah pusat yang berada di daerah untuk menyelenggarakan urusan tertentu. Yang kedua, asas desentralisasi adalah pemberian wewenang oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan daerahnya sendiri. Yang ketiga adalah asas pembantuan, adalah penugasan sebagai urusan pemerintah pusat atau pemerintah daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah provinsi.
Contoh asas dekonsentrasi adalah penyerahan wewenang dalam pelaksanaan Asian Games kepada gubernur. Jadi, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada gubernur sebagai kepala daerah untuk membantu pemerintah pusat dalam mensukseskan Asian Games. Setelah Asian Games selesai, gubernur akan membuat laporan kepada pemerintah pusat. Contoh asas desentralisasi adalah APBD untuk rakyat Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur pada periode 2009 sampai 2014 memiliki program APBD untuk rakyat. Anggaran ini dialokasikan pada beberapa isu kerakyatan yang sifatnya sangat strategis, yaitu rendahnya akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, peluang terbukanya kesempatan kerja yang terbatas, ketimpangan kemajuan antara daerah di Jawa Timur, daya beli masyarakat yang rendah, dan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum pemerintah daerah mencerminkan pertumbuhan ekonomi di sektor yang lebih kecil. Program-program pemerintah Jawa Timur yang dilaksanakan selama masa pemerintahan beliau ini mampu meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan, perbaikan dalam hal pendampingan UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah, renovasi untuk rumah peran warga negara Indonesia dalam proses pembangunan yang kurang layak huni, pemberian bantuan alat-alat pertanian untuk petani, dan lain sebagainya. Contoh asas pembantuan adalah pemerintah pusat membantu daerah yang tertinggal melalui kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah atau badan otonom yang dimintai bantuannya tersebut. Dalam hal ini, badan otonom yang dimintai bantuan memiliki kewajiban untuk melakukan hal atau tugas dari badan otonom yang lebih tinggi kekuasaannya. Mereka diwajibkan karena berdasarkan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Daerah terikat untuk melakukan hal atau tugas dalam rangka memenuhi asas tugas pembantuan. Dampak OT daerah ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Yang pertama adalah dampak positif otonomi daerah. Antara lain, sosial budaya lebih berkembang, pertahanan dan keamanan lebih terjamin, potensi daerah berkembang, daerah dapat lebih maju dan mudah mengelola sumber daya. Dan yang kedua adalah dampak negatif otonomi daerah. Antara lain, daerah miskin lambat berkembang, menyulur konflik antar daerah, pengawasan berkurang, sibuk dengan daerahnya sendiri, dan pejabat daerah bisa sewenang-wenangnya. Demikianlah video saya tentang otonomi daerah. Saya Markus Hansen Situmorang. Terima kasih dan sampai jumpa. Sekian presentasi kelompok kami kali ini. Jika ada kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.